Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca Alkitab ini, berkati firman-Mu agar kami semua mengerti di rumah-rumah kami, dimanapun, bahkan yang ada di kebun sekalipun. Amin. Jemaat, mari berdiri, kita membaca Alkitab ini secara bersama-sama. Mari kita membacanya. Bacaan Alkitab terambil dari Yehezkel pasal 37 ayat 24 sampai dengan 28 yang menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka akan tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, Shalom, apa kabar? Hari ini kita merenungkan tentang bacaan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang baru saja kembali dari pembuangan, baru saja melewati masa-masa yang sangat kelam dalam kehidupan. Hal ini kemudian dalam nubuatan Nabi Yehezkel, dia berbicara untuk menguatkan mereka, memberikan harapan, membangunkan kembali harapan-harapan yang sudah musnah atau sudah tidak berdaya karena ditelan oleh masa pembuangan Israel di Babel, yang kemudian oleh karena karya Tuhan mereka kembali ke tanah perjanjian. Di sini Yehezkel bicara soal bagaimana Israel itu akan dipulihkan, bukan karena kekuatan yang akan mereka bangun untuk memulihkan diri sendiri, tetapi karena kekuatan Tuhan. Di saat mereka sudah terasing, dibuang, dan kemudian mendapat pemberian dari Tuhan untuk kembali, Yehezkel bicara soal mereka harus mengingat kembali masa-masa sejarah kejayaan mereka di bawah pemerintahan Daud. Lalu Tuhan mengukuhkan janji untuk memberkati mereka. Makanya di situ di ayat 24 sampai ayat 28 dia bicara soal Daud. Daud penting bagi kehidupan bangsa yang sudah terpuruk, khususnya bangsa Israel, untuk mengembalikan semangat mereka untuk membangun kehidupan dari awal, membangun persatuan, membangun kedekatan di dalam keluarga-keluarga itu, di dalam suku-suku itu, sehingga mereka kembali berpaut pada Tuhan. Makanya di sana juga di ayat 24 itu dikatakan mereka akan kembali juga pada Tuhan, pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dalam hal ini ketetapan beragama, beribadah, dalam relasi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bicara soal, kalau dalam konteks ibadah keluarga, dia bicara soal bagaimana keutuhan relasi dalam Tuhan diperbaiki dalam masa-masa ini. Kita memperbaiki relasi dengan Tuhan di rumah-rumah kita yang adalah gereja. Kita tahu bahwa awal mula gereja dalam sejarahnya dimulai dari rumah-rumah. Dia tidak mulai dari gedung-gedung gereja yang sekarang kita gunakan dan saat ini kita istirahatkan kembali karena wabah ini. Tapi dia mulai dari rumah-rumah. Dia mulai dari persekutuan-persekutuan kecil yang ada di rumah-rumah kita. Sehingga dalam hal ini firman Tuhan ini berbicara soal bagaimana kita mengembalikan spiritualitas di tengah-tengah keluarga kita. Persekutuan di tengah-tengah keluarga kita. Di dekade tahun 70-an, 90-an, ada di beberapa daerah di Maluku Timur sana. Selain ada ibadah keluarga, sebenarnya ada
ibadah di akhir pekan di keluarga-keluarga itu. Ini juga mengambil dalam tradisi Alkitab, di mana keluarga-keluarga itu setiap malam minggu sebelum anak-anaknya pergi bermain atau nongkrong dan sebagainya, orang tuanya akan memanggil mereka, kita beribadah dulu baru keluar. Jadi ayah, ibu, anak-anak, seperti yang sekarang kita alami ini, tapi dalam konteks bahwa itu ibadah akhir pekan. Selain ada ibadah keluarga di gereja di Maluku misalnya, hal itu sering dilakukan. Tapi karena zaman, karena waktu yang terus ini, kesibukan-kesibukan dan sebagainya, suatu kebiasaan spiritualitas ini mulai lambat laun hilang atau jarang dilakukan. Tetapi dalam konteks ini, ketika kita kembali mengalami suatu persoalan yang cukup berat, wabah hari ini, kita dikukuhkan Tuhan untuk mengembalikan bagaimana rumah sebagai gereja yang sesungguhnya. Lalu kita melihat bahwa di sanalah makna dari mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku. Ada pemulihan dalam relasi, dalam keluarga yang selalu berdoa, berkumpul, lalu membahas tentang pergumulan, lalu membaca firman seperti yang kita lakukan, lalu melihat itu dari kehendak Tuhan. Disitulah tegaklah aturan-aturan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sangat memaknai dalam konteks wabah ini, kita memaknai tentang bagaimana kemudian spiritualitas keluarga kita. Ayah sebagai imam, ibu sebagai tiang doa, dan anak-anak sebagai terang dalam keluarga untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 25 dikatakan, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Ayat ini bicara soal keluarga, soal tempat tinggal. Walaupun ini bicara soal tanah perjanjian, kalau kita maknai dalam kehidupan keluarga kita, dia bicara soal bagaimana kita tinggal di rumah kita. Kita tinggal di sana, ada ayah, ibu, dan mungkin ada keluarga besar. Kita dapat memaknainya bahwa disitulah tempat Tuhan memperkenankan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita beribadah, kita memaknai tentang bagaimana Tuhan memulihkan keluarga kita, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Kita tinggal bersama-sama hari ini tuh, karena wabah ini, kita kemudian berdiam diri, bertenang diri, tapi dalam situ kita bersekutu. Oleh karena itu, tanah yang dijanjikan, kita bisa memaknai sebagai rumah yang saat ini kita tinggal, sebagai anugerah Tuhan, sesuatu yang dijanjikan Tuhan, untuk kemudian kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Hari ini saya khususnya membahas tentang bagaimana kita melihat ibadah itu sendiri di dalam keluarga, dan kita melihat tentang bagaimana Tuhan memulihkan dengan jalan spiritualitas. Lalu kemudian Bapak Ibu, di ayat ke-26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ayat ini bicara tentang 3 hal Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Yang pertama, perjanjian. Alkitab selalu bicara soal perjanjian Allah dengan manusia, pertama dalam perjanjian baru ataupun dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru digenapi oleh Kristus, kalau perjanjian lama mereka mengadakan perjanjian antara Allah dan manusia, yang di dalamnya juga terkandung kata berkat. Perjanjian ini penting, di mana umat Israel, kita mengimani, mengharapkan, dan yakin akan sesuatu yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan memilih kita, bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Itu sesuatu yang besar dalam kehendak Tuhan. Itulah kenapa kalau kita bahas soal perjanjian, tentunya dalam proses itu Bapak Ibu sudah mendengar banyak renungan, khotbah, dan sebagainya di berbagai kesempatan dalam ibadah. Misalnya itu banyak bicara soal ini. Lalu dalam prosesnya ternyata kita melihat bahwa janji kita saja terhadap sesama kita sering kita abaikan, atau sering kita kadang tidak tepati. Dan paling masalah adalah janji.
perjanjian antara manusia dan Tuhan dan juga kita. Mungkin dalam merefleksikan ini kita memaknai tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan secara mendalam, bagaimana keluarga kita, diri kita dengan Tuhan, kenal dengan nama-nama Bapak Ibu, saya dan sebagainya. Dalam hal kita memaknai perjanjian kita dengan Tuhan, dalam hal Tuhan memilih kita, Tuhan memberkati kita, lalu Tuhan meminta kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Di sana, dalam hal ini kita di rumah, kita merenungkan itu, kita merenungkan dalam ketaatan, dalam hal untuk misalnya perjanjian itu mengharuskan kita taat untuk tetap di rumah, untuk beraktivitas di rumah dan sebagainya. Itu hal-hal yang sederhana yang terjadi di dunia. Tapi yang lebih dari itu, taat untuk menghayati relasi dengan Tuhan dari hal-hal yang kemudian sangat menakutkan atau sangat membahayakan dalam kehidupan. Bahkan hari-hari ini orang mungkin sudah parno, kalau ada yang batuk aja kabur sudah lari dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, kita menghayati tentang bagaimana kemudian kalau Tuhan yang kita imani di dalam Kristus sangat berbicara soal bagaimana Dia memberkati kita, bagaimana perjanjian itu Dia selalu membuat dan mengingat perjanjian itu, lalu Tuhan memberikan tempat yang kudus. Itu artinya di tengah-tengah rumah kita, ibadah kita, kehadiran Tuhan itu menyeluruh secara holistik dalam bahasa pastoral, di mana Tuhan yang kita hayati itu, kita melihat ada berbagai hal yang sebenarnya dapat kita maknai dari sisi Tuhan. Mungkin hari-hari ini, tema hari ini adalah wabah dan sebagainya, kalau dia menghentikan berbagai aktivitas itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan berkata bahwa dalam krisis ini Dia tetap memberkati kita. Kadang kita melihat dalam pandemi ini di berita, di berbagai macam tempat dan sebagainya dan peristiwa, bahkan negara-negara yang superpower sekalipun mengalami krisis secara ekonomi dan sebagainya, ada banyak kekhawatiran dan ada banyak ini. Tapi percayalah bahwa umat Tuhan dalam ayat ini, khususnya ayat ke-26, ketika Tuhan katakan Ia akan memberikan tempat kudusnya, berarti kita sudah dibersihkan dari Tuhan dan menjadi layak. Maka Tuhan juga berkata, ketika Dia bilang bahwa Dia akan memberkati kita, Dia memberkati kita, maka disitulah kita harus menghayati dan perlu untuk menikmati itu. Kata damai, shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang memulihkan, damai sejahtera yang membuat kita bebas dari pikiran-pikiran yang kemudian membuat kita cemas, membuat kita tak berdaya, membuat kita bosan dan sebagainya. Hal ini kemudian, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan ini di ayat ini hendak mau mengatakan bahwa Tuhan masih menyertai kita. Kalau sampai hari ini kita mengalami tekanan yang sama, kaki kita tidak dapat berkumpul dengan orang ramai dan sebagainya, tapi kita harus bersyukur karena kita masih bisa berkumpul dengan Tuhan. Kita masih bisa menghayati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah ibadah ini. Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk menghayati kehidupan, relasi spiritual kita yang mendalam dengan Tuhan. Supaya ketika kita melewati badai ini, kita melewati pandemi ini, kita akan juga dapat menghayati dan lebih siap untuk menemukan spiritualitas yang berbeda karena hal ini, karena Tante Corina atau Tante Corona dan Om Covid. Kita akan bisa memaknai bahwa dalam satu part di kehidupan kita menjadi siap dan disiapkan Tuhan
di rumah kita. Lalu kemudian ketika kita diperkenankan Tuhan, seperti orang yang ketika dia bilang, oke, selesai sekarang, kita beraktivitas seperti bebas, kembali normal. Seperti orang yang berlari di pantai dan berkumpul kembali ramai-ramai, ada video, kita kemudian bebas, tapi kita menghargai Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di ayat ke-27, ketika Tuhan berbicara tentang tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. Tempat kediaman Tuhan. Yang pertama, kita tahu bahwa ada dalam hati dan pikiran kita. Hal ini menegaskan tentang kita akhirnya berpikir dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan sudah menguduskan kita, maka tempat kediamanku yang dimaksud di sini adalah tempat kediaman yang bernaung dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, yang berbuah pada tindakan-tindakan kita, yang kemudian menunjukkan Tuhan hadir. Apa itu? Damai sejahtera. Kemudian dalam ayat ke-28, ayat yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini bicara soal bagaimana keluarga, bagaimana kita kita memperlihatkan dalam relasi dengan sesama kita yang kita maknai dari Tuhan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Orang akan bilang bahwa saya merasakan Tuhan hadir dalam setiap kerjasama kita, dalam setiap hal yang kita lakukan. Saya merasa yakin karena Engkau hadir, karena Engkau datang menolongku. Aku merasa bahwa Tuhan mengirimmu untuk datang, sehingga akhirnya aku dapat melakukan ini dan itu. Akhirnya mau mengatakan bahwa tindakan-tindakan Allah itu yang menguduskan umatnya, membuat umatnya menjadi inspirasi bagi sesama. Begitu juga dalam keluarga Kristen hari ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di rumah-rumah kita. Seakan-akan kalau kita mau menjadi panutan, itu orang tidak tertarik untuk mau melakukan itu. Bukan berarti itu harus dibuat-buat, tapi sulit untuk menginspirasi. Mungkin biasa kalau misalnya tindakan seorang ayah atau ibu menginspirasi anak-anaknya. Tapi bagaimana kalau tindakan anak-anaknya, semua orang di dalam keluarga itu menginspirasi satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Pertama, dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Kedua, dalam hal konsistensi, komitmen dalam pekerjaan. Sehingga apapun yang kita lakukan, pada akhirnya dalam rumah-rumah kita merasakan Tuhan hadir. Kita merasakan bahwa campur tangan Tuhan itu ada lewat kita semua. Oleh karena itu, ketika kita merenungkannya dalam konteks yang lebih luas di tengah-tengah lingkungan kita saat ini, kita merenungkan tentang bagaimana tindakan-tindakan kita itu ketika Tuhan sudah menguduskan kita, ketika kita menjadi milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, biarlah kita melakukan tindakan-tindakan yang sederhana yang bisa menginspirasi sesama, penuh kasih, dan tidak mementingkan diri sendiri, saling membantu di tengah-tengah krisis ini. Inilah kesempatan kita supaya orang melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin hal membantu ini selalu terhalang oleh keterbatasan, tetapi kalau orang berpikir tentang selalu terbatas dan tidak berani untuk keluar dari keterbatasan itu, maka akan sulit. Oleh karena itu, mari di dalam keluarga kita lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menginspirasi dan membawa pencerahan dalam hidup. Sekecil apapun itu, lewat tawa kita, gerak-gerik kita, pekerjaan kita, baik pekerjaan rumah, pekerjaan sehari-hari, apapun itu, berikanlah tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa Allah hadir dalam kehidupan. Lalu kemudian kita melihat gambaran itu dari sesama kita. Mari di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi saat ini, kita kembali pada spiritualitas yang sesungguhnya dalam keluarga kita sebagai keluarga Allah, di mana tindakan-tindakan kita
bukan untuk mematikan sesama, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tapi untuk menghidupkan dan untuk berbagi dengan sesama. Sekecil apapun tindakan itu, percayalah Tuhan hadir. Percayalah ketika kita yang ada di sakit, di rumah sakit dan sebagainya, kita juga mengalami penyembuhan dari Tuhan. Dari seberapa besar kita membuka hati kita, membuka diri kita kepada Tuhan untuk menerima penyembuhan itu, untuk menerima kasih karunia Allah itu. Mari berdamai dengan Tuhan. Mari melakukan apa yang menginspirasi bagi sesama kita. Amin. Sampai jumpa.